Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan adabus siyam. Sekarang yang ke-6, kathratus shaumi fil muharrami wa sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Muharram dan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan sebelum Ramadan. Bulan Muharram bulan setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah atau Idul Adha. Setelah Idul Adha menghabiskan bulan itu adalah bulan setelahnya adalah bulan Muharram, dan Sya'ban itu sebelum Ramadan. Kalau sekarang ini kita di bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Nah, Rajab sendiri adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga di bulan Rajab diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT. Karena Rajab itu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12, ada di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. 4 bulan itu adalah Ashhurul hurumi, Thalathatun sardun, Wahidun fardun. Bulan yang Allah muliakan itu 4, 3 yang beruntun dan 1 yang terpisah. 3 yang beruntun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini Muharram salah satunya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah adalah setelah Syawal. Jadi kalau orang itu kalau kita Ramadan, setelah itu tanggal 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Nah, setelah Syawal Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Itu Asyurul Hurum, dan 1 yang terpisah yaitu Rajab. Nah, sekarang kita di bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban
Nah ini Sya'ban. Nah di bulan Muharram dan di bulan Sya'ban diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdhal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Adapun yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, liqauli Aisyah radhiyallahu anha an siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang puasanya Nabi SAW. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah SAW dalam satu bulan lebih banyak puasa dibandingkan dengan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban lah bulan yang paling banyak dipakai puasa oleh Rasulullah SAW. Maksudnya yang bukan Ramadan. Kalau Ramadan ya sebulan penuh, karena itu adalah wajib. Adapun bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh dipakai oleh Rasulullah SAW puasa. Intinya di bulan Muharram, di bulan Sya'ban diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Berikutnya Shaumu Tis'adil Hijjah. Disunahkan untuk puasa 9 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Ay al-ayyam at-tis'a al-ula minhu. Maknanya 9 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura. Rasulullah SAW puasa 9 hari Dzulhijjah dan hari Asyura. Asyura tanggal 10 Muharram. Untuk puasa 9 hari Dzulhijjah, kalau bisa 9 hari penuh, tanggal 1 sampai tanggal 9. Apabila tidak bisa penuh, maka tanggal 1 dan tanggal 8 itu diperbanyak, meskipun tidak bisa semua, dan tanggal 9-nya harus betul-betul diupayakan penuh, harus diupayakan maksimal. Artinya jangan sampai karena puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 menyebabkan tanggal 9-nya tidak puasa. Jadi kalau di tanggal 7 dia itu sudah puasa sudah 7 hari, terus misalnya lemes, kalau tanggal 8 puasa tambah lemes, tanggal 9 nanti gak jelas. Kalau gitu tanggal 8-nya diliburkan, supaya tanggal 9-nya pasti atau ada kekuatan untuk bisa puasa. Kenapa? Karena di tanggal 1 sampai tanggal 9 yang paling utama adalah tanggal 9. Jangan sampai mengejar yang kurang utama dan meninggalkan yang lebih utama. Nah, tapi kalau bisa 9 penuh, yaitu yang sempurna. Yang ke-8, Shaumu Daud alaihi salam. Puasa Daud alaihi salam, gitu. Yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Ai siyamu yaumin wa fatara yaum wa fitru yaum. Puasa sehari, berbuka sehari. Fa fil hadits anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Fa'ala ar-raghibi fis siyam, maka orang yang suka puasa,
al-haris alal khairi, dia harus perhatian kepada yang baik gitu. Ittiba'u sunnatin Nabi sallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallam. Wal hirsu ala siyami hadhil ayyam, bagaimana maksudnya perhatian dengan puasa-puasa yang tadi disebutkan di atas yang ada dalilnya, ala wajhil khusus, secara khusus gitu. Aktsara min ghairiha, lebih dari yang lain. Artinya orang yang senang puasa, maka hendaknya puasanya itu mengutamakan yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Nah itu, jadi jangan asal ini kan sunnah, tapi nanti yang kurang utama malah ditinggal. Jadi lebih mengutamakan mana yang ada dalilnya, yang lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, dari pembahasan tentang puasa-puasa atau adab-adab puasa, ijtinabu shaumil ayyamil manhi anha. Termasuk adab adalah menjauhi atau tidak puasa di hari-hari yang dilarang puasa. Tidak puasa di hari-hari yang dilarang puasa. Lah, hari apa saja yang dilarang puasa? Diperhatikan ya. Yang pertama, Yauma al-Aidain, 2 hari raya dilarang puasa. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha. Fala yang bagi mukhalafatu Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyelisihi Nabi SAW, yaitu dengan puasa 2 hari ini. Karena 2 hari itu hari raya, hari tidak boleh puasa untuk itu, makan-makan untuk senang, untuk berziarah, menyuguhkan hidangan kepada yang berziarah, makan di tempat yang diziarahi dan semisalnya. Kama anna yaumal fitri fitrun minas shaumi wa yaumul adha aklun min lahmin nusuk. Demikian juga di antara kandungan makna yaumul fitri, hari berbuka, adalah berbuka setelah puasa Ramadan sebulan, dan yaumul adha itu adalah hari makan udhiyah, makan daging udhiyah, makan daging kurban. Intinya 2 hari raya tidak boleh puasa. Berikutnya ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha itu 10 Dzulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Orang yang sedang haji, hari tasyrik ini keberadaan mereka di Mina, dan setiap hari melempar jumroh 7 kali 3, 7 di Jamarot Sughra, 7 di Wusta, dan 7 di Ula atau Sughra, 7 di Wusta, dan 7 di Kubra. Ya. Nah, itu lempar jumrohnya. Dan 12 nanti juga begitu lagi, dan tanggal 13 juga begitu lagi. Nah, itu hari tasyrik gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda, ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari tasyrik itu hari untuk makan-makan dan minum-minum, dan untuk zikir kepada Allah. Maksudnya makan minum itu tidak boleh puasa. Walam yurakhis
li ahadin fi siyami hadhihi al-ayyam illa liman kana hajjan wa lam yajidil hadi. Dan tidak boleh puasa pada hari tasyrik kecuali yang sedang haji dan dia tidak punya hadiyu. Bagaimana haji dan tidak punya hadiyu? Orang yang haji tamattu sama haji qiron. Haji tamattu itu apa? Sekali berangkat melakukan umroh dan haji, dan setelah umroh langsung tahallul, sehingga dia setelah tahallul dari umroh itu bebas seperti orang biasa, sudah tidak dalam keadaan ihram. Nah, sampai nanti tanggal 8 pakai ihramnya lagi dan bertalbiyah memulai haji, itu disebut dengan haji tamattu. Dan haji qiron melakukan umroh dan haji sambung mulai dari awal sampai akhir, itu namanya haji qiron. Yang sekali berangkat melakukan dua ibadah, yaitu umroh dan haji, wajib menyembelih hadiyu. Wajib menyembelih hadiyu. Itu. Adapun orang yang berangkat di musim haji hanya haji saja, nggak pakai umroh. Haji saja nggak pakai umroh itu bagaimana? Mulainya tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina. Setelah itu bermalam di Mina, hukumnya hanya sunnah. Kemudian besok pagi geser ke Arafah, dan sunnahnya masuk batas Arafah itu adalah setelah zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Nah, setelah tenggelam matahari waktunya bergeser ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Nah, kemudian sampai pagi di Muzdalifah. Setelah sholat subuh di Muzdalifah, lalu menuju ke Mina tanggal 10 pagi untuk melempar jumroh aqobah yang hanya 7 saja, jumroh aqobah saja. Nah, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu di Mina sambil melempar jumroh 21 setiap hari, 7 tanggal 11, juga tanggal 12, juga tanggal 13. Kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah, dan apabila belum sa'i haji maka dia harus juga sa'i haji ya, karena itu termasuk rukun. Nah, mulai tanggal 8 itu haji saja, nggak pakai umroh, maka dia tidak wajib menyembelih hadiyu. Nah, sekarang rugi kalau sudah ke sana terus hanya haji saja, nggak pakai umroh. Ya. Nah, karena itu yang haji ifrad, yang haji saja itu seandainya ada ya paling-paling orang dekat Mekah yang sudah sering umroh. Nah, di musim haji saja. Nah, itu. Nah, adapun orang luar ya eman, gampangnya kan gitu ya. Nah, kalau sudah niatnya haji tamattu atau haji qiron, yaitu umroh dan haji tadi itu, maka dia wajib menyembelih hadiyu. Bagaimana kalau tidak punya hadiyu? Maka diganti dengan puasa 10 hari. Diganti dengan puasa 10 hari. Kalau tidak punya hadiyu diganti dengan puasa 10 hari. Boleh 10 hari di sana semua, boleh 3 hari di sana, dan yang seminggu nanti setelah pulang di rumah. Gitu. Nah, jadi gantinya nyembelih hadiyu puasa 10 hari. Puasa 10 hari ini boleh di sana semuanya, dan boleh di sana 3 hari, dan setelah pulang nanti di rumah 7 hari. Nah, puasa 3 hari itu boleh di hari tasyrik. Boleh di hari tasyrik bagi yang haji ya, yang tidak punya hadiyu.
Nah, kenapa di hari tasyrik? Karena mereka sedang diam di Mina. Kan tadi tanggal 10 Dzulhijjah pagi setelah sholat subuh di Musdalifah terus bergeser ke Mina. Sampai di Mina, di tenda atau di kemah Mina atau di hotel. Kalau sekarang dia ada tenda, ada hotel ya. Nah, dia tidak kemana-mana, dia di situ hanya melempar jumroh aja amalan. Nah, itu dipakai untuk puasa. Dipakai untuk puasa. Nah, itu ayam at-tasyrik. Nah, yang ketiga larangan puasa adalah yaumus syak, yaitu hari yang ragu-ragu. Hari yang ragu-ragu tidak boleh puasa. Yang dimaksud dengan hari yang ragu-ragu itu apa? Yaitu tanggal 30 Sya'ban jika tidak jelas. Apa maksudnya tanggal 30 Sya'ban jika tidak jelas? Tanggal 29 Sya'ban itu waktunya lihat hilal. Tanggal 29 Sya'ban itu waktunya lihat hilal. Kalau jelas-jelas kelihatan berarti besok tanggal 1 Ramadan. Kalau tidak kelihatan tapi dia orang yang betul-betul menggunakan alat yang canggih tapi di tempat lain dikatakan kelihatan tapi masa sih kelihatan, intinya akhirnya ragu-ragu. Loh, dari sisi hisab untuk pendekatan belum. Habis itu dia pakai alat di tempat matla, ya, pakai teropong atau pakai apa yang. Nah, terus dia enggak, tempat yang lain yang dekat juga enggak. Terus ternyata ada berita di tempat yang lain katanya sudah, tapi dia enggak mantap. Masa sih sudah? Dari sisi kisah belum, di tempat kita belum, di situ belum. Nah, tapi ada berita sudah dan berita itu tidak menjadikan mantap. Nah, itu namanya ragu haram puasa. Itu satu. Yang kedua yang harus diperhatikan, ya, apabila terjadi perbedaan, ya. Yang satu mengatakan sudah, yang satu mengatakan belum, dan dua-duanya akhirnya berdiri sendiri-sendiri. Misalnya di Indonesia sering Muhammadiyah sudah, NU belum, dan itu yang terbesar, misalnya gitu. Atau sebaliknya, NU mulai, Muhammadiyah belum, dan dua kelompok ini terbesar, misalnya begitu. Nah, lalu ada orang-orang lain yang ragu-ragu. Sebenarnya yang betul itu yang mana sih? Ya, Bapak bagaimana pikirannya? Ya, pikiran saya ya bisa jadi yang pertama yang betul, bisa jadi yang pertama salah, yang kedua yang betul. Nah, itu ya. Berarti orang yang kayak gini namanya orang yang ragu-ragu. Nah, iya. Orang ini namanya orang yang ragu gitu. Misal semua yang Muhammadiyah besok puasa, semua yang NU besok enggak puasa, misalnya begitu. Nah, di Indonesia kan ada yang enggak NU enggak Muhammadiyah. Nah, yang enggak NU yang enggak Muhammadiyah, kalau dua ini adalah yang terbesar misalnya gitu ya. Terus yang enggak NU enggak Muhammadiyah, yang mantap ikut Muhammadiyah. Kenapa? Karena dia mantap ikut besok, ya. Yang mantap ikut NU, ikut besok lusa. Kenapa? Karena dia sudah mantap. Nah, sekarang yang nggak mantap, ya, ini kan ibadah kepada Allah. Yang betul yang mana sih ini? Nah, gitu.
yang tidak mantap ya wajib ikut yang besok lusa. Bukan yang besok tapi yang besok lusa. Nah, jadi kayak gitu. Itu dalil berbeda dengan akal. Itu dalil berbeda dengan akal. Adapun dalil ya, ikut besok lusa, kenapa? Karena besok itu bisa jadi tanggal 30, bisa jadi tanggal 1. Misalnya sekarang ini malam Muhammadiyah mengumumkan besok puasa, misal ya. NU mengumumkan besok belum. Nah, yang ragu-ragu tadi itu sakjane besok itu tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Nah, yang ragu-ragu kan gitu. Nah, pakai dalil yang kayak begini, besok tidak boleh puasa, harus ikut yang besok lusa, dan itu bertentangan dengan akal. Dan yang dipakai adalah dalil. Karena apa? Karena agama itu enggak pakai akal, agama itu pakai dalil. Adapun bagaimana bertentangan dengan akal? Karena kalau dengan akal itu pemahamannya begini, kan ragu-ragu, bisa jadi besok tanggal 30 Sya'ban, bisa jadi tanggal 1 Ramadan, kan itu ya. Kalau pakai akal dalam masalah agama, kalau pakai dalam bab-bab lain, kalau pakai akal, kalau ada yang kayak begini, ya, kalau ada yang kayak gini ya, bukan masalahnya bukan dalil, tapi kalau pakai akal ya. Loh, kalau saya besok puasa, kalau di hadapan Allah belum tanggal 1, ya enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, kan enggak rugi puasa. Gitu. Nah, itu salah gitu saja. Oh, saya lebih hati-hati, saya besok puasa. Misalnya gitu ya. Nanti kalau di hadapan Allah ternyata yang betul itu besok lusa, besok ini belum, ya enggak apa-apa, enggak sah sebagai puasa Ramadan karena memang belum masuk. Tapi kalau di hadapan Allah yang betul ternyata besok, terus saya ikut besok lusa, alangkah celakanya tanggal 1 Ramadan tidak puasa. Nah, itu akal itu gitu. Ya. Paham ya? Jadi yang ragu-ragu besok tanggal 30 atau besok tanggal 1. Nah, kalau pakai akal berpikir itu kayak begitu. Kalau saya niat besok puasa untuk hati-hati. Maksudnya gimana hati-hati? Kalau ternyata besok itu tanggal 30, padahal niat ini tanggal 1 Ramadan, niat puasa ya. Ternyata di hadapan Allah tanggal 30 Sya'ban, ya berarti puasanya tidak sah gitu saja. Kan itu ya. Dan mudah-mudahan masih diberi pahala puasa Sya'ban. Nah, ini itu. Nah, tapi kalau ternyata yang di hadapan Allah yang betul itu besok itu tanggal 1, alangkah celakanya Ramadan tidak puasa. Akhirnya dengan hati-hati besok puasa. Itu pikiran akal, tapi itu salah dalam agama. Dalam agama itu salah. Bagaimana dalam agama itu salah? Di hari yang ragu-ragu tidak boleh puasa. Nah itu, tidak boleh puasa di hari. Kalau kamu tidak mantap besok tanggal 1, Anda tidak boleh puasa. Nah itu satu. Yang kedua, agama itu tidak boleh pakai dasar yang ragu-ragu. Agama itu tidak boleh pakai dasarnya yang ragu-ragu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, dalam agama yang ragu-ragu itu dianggap tidak ada. Yang ragu-ragu dianggap tidak ada. Nah, jadi itu. Yang keempat, apabila sesuatu masih ragu-ragu karena tidak boleh dipegang karena dianggap nggak ada, maka masih ikut yang lalu.
masih ikut yang lalu. Nah, coba diperhatikan ya. Yang pertama tadi, agama tidak boleh dengan dasar ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu itu mudhabdzab antara ini atau itu, ini atau itu, ini atau itu mudhabdzab namanya. Mudhabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, itu ayat untuk orang munafik. Intinya bahwa agama itu tidak boleh pakai dasarnya ragu. Yang kedua, yang ragu-ragu dianggap tidak ada. Enggak, tidak. Sesuatu yang ragu-ragu dianggap tidak ada. Misalnya begini, hilalnya kelihatan apa jelas? Enggak mantap. Kalau enggak mantap dianggap enggak kelihatan. Iya. Dalam sholat sekarang, dalam sholat ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian sholat wa asoba batnahu, dan ada musibah di perutnya, kelutuk-kelutuk gitu. Nah itu. Lalu syaitan meniup-niup pantatnya. Akhirnya ragu-ragu, ini batal apa enggak? Perutnya juga kayak begini. Ya, terus pantatnya kok dingin. Gitu. Nah, fala yansharif, enggak boleh dibatalkan puasanya. Bahasa apa? Salatnya enggak boleh dibatalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai terdengar suara atau mencium bau. Berarti kentut apa enggak? Itu tadi ragu-ragu ya. Perutnya kelutuk-kelutuk, terus pantatnya dingin, ditiup setan. Nah, tapi batal apa enggak? Enggak mantap, ragu-ragu. Yang ragu-ragu dianggap enggak ada, berarti enggak ada apa di sini? Enggak ada kentut, mohon maaf ya bahasanya ini. Enggak ada kentut. Lah kalau enggak ada kentut, kamu tadi waktu mau sholat punya wudu apa enggak? Punya, mau sholat. Nah, berarti kamu terus punya wudu. Karena itu Rasulullah bersabda, fala yansharif, tidak boleh dibatalkan sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai mendengar suara atau cium bau angin yang keluar. Nah, jadi dalam agama ragu-ragu tidak boleh dipegang. Nah, karena itu apabila ada sesuatu yang ragu-ragu tidak boleh dipegang, maka ngikutin sebelumnya. Nah, di dalam kaitannya dengan hilal, sebelumnya bulan apa? Bulan Sya'ban tanggal 29, ya, enggak kelihatan. Ngikuti tanggal 29 belum kelihatan, ini juga belum kelihatan, berarti besok tanggal 30. Nah, yaitu menyempurnakan 30. Karena itu apabila ragu-ragu tidak boleh puasa. Nah, wa huwal yaumul ladzi la yu'raf, dan yang dimaksud dengan hari yang ragu-ragu adalah hari yang tidak diketahui. Hal huwal mutammimu li Sya'ban am huwa awwalu Ramadan, apakah besok ini disempurnakan bulan Sya'ban atau sudah masuk pertama Ramadan. Wa dzalika li ghaimin wa nahwihi, yang demikian itu misalnya karena mendung atau yang lain. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikmalil iddatali Sya'bana 30 yauman, Nabi memerintahkan agar menyempurnakan Sya'ban 30 hari fi hadzal hal, di dalam hal seperti ini. Wa fi hadits Ammar radhiyallahu an, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim, dan di dalam hadis Ammar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang puasa di hari yang ragu-ragu, sesungguhnya dia itu melakukan kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, dan oleh Imam Nasa'i, dan oleh Imam Ibnu Majah, dan oleh imam yang lain, dan juga di dalam Sahih Ibnu Hibban. Nah,
yang puasa di hari yang ragu-ragu, sesungguhnya yang ia lakukan itu adalah maksiat kepada Rasulullah SAW. Jadi niatnya puasa, ya, tapi sesungguhnya itu maksiat kepada Rasulullah SAW. Mungkin kita cukupkan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo dulu. Ustaz, kalau yang udah ditentukan pemerintah, tunggu pemerintah gimana? Yang penting mantap. Yang penting mantap. Ya. Saya mantap ikut pemerintah, kan mantap. Nah. Nah, masalah niatan. Kalau haji itu kalau sudah masuk Sya'ban atau Zulhijjah yang disuruhkan puasa. Tapi bagi mereka itu yang sudah puasa Daud atau Senin Kamis, itu niatnya tetap puasa Senin Kamis atau masuk niat puasa Sya'ban. Itu yang satu. Yang kedua ini kan ada pada hari tasyrik bagi mereka yang haji, yang mereka itu tidak punya haji itu boleh puasa di sana. Tapi keadaannya dia mampu beli haji, tapi dia hanya milih puasa karena mungkin pedit ya. Itu saya mampu sebetulnya. Ya, jadi yang kedua yang haji tamattu sama haji qiron, terus dia mampu beli haji, tidak boleh milih puasa. Ya, tidak boleh milih puasa. Puasa 10 hari di sana 3 hari atau di sana semua. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena kewajibannya adalah menyembelih haji. Apalagi dikasih uang sama pemerintah ya. Tapi Bapak tadi juga sudah mengatakan punya uang tapi nggak mau. Jadi karena medit katanya. Repot. Nah tapi insya Allah nggak gitu bagi mereka yang haji. Kenapa? Karena mereka sudah mengeluarkan biaya besar, kepinginnya yang benar. Yang banyak itu mereka banyak nggak ngerti. Nah jadi itu. Dan haji reguler ya, uang kembalian itu salah satunya adalah dipakai untuk beli haji. Ya, karena itu yang berangkat haji harus betul-betul belajar dan harus perhatian, gitu, harus perhatian. Dan semua orang yang haji di Indonesia dari mulai manasik itu diajarkannya haji tamattu. Diajarkannya haji tamattu, ya. Ya setelah umroh terus tahallul, gitu. Meskipun juga mereka juga diajarkan haji qiron dan juga haji ifrad waktu manasik, gitu ya. Nah, tapi hampir semuanya nanti melakukannya adalah tamattu. Ya mungkin ada yang enggak, tapi yang berangkatnya mepet-mepet, gitu ya. Yang berangkatnya mepet-mepet, gitu. Nah, lebih baik mana haji tamattu sama haji qiron? Umroh haji putus di tengah dengan tahallul atau tidak putus, lebih baik mana? Bagi yang membawa hadyu lebih baik tamattu. Bagi yang membawa hadyu lebih baik. Adapun yang tidak membawa, nah, adapun yang bagi yang membawa hadyu, bagi yang membawa hadyu langsung membawa itu harus qiron, gitu. Yang membawa itu bisa diartikan beli di sana dan membawa lain. Dengan membeli di sana. Lain, gitu ya. Jadi kalau rencana beli di sana kan belum beli, kan baru rencana, gitu ya. Nah jadi gampangnya kalau tidak bawa hadyu langsung, maka yang lebih baik adalah tamattu. Kayak Indonesia itu kan nggak ada yang bawa kambing dari Indonesia aja. Nah itu berarti yang lebih bagus adalah tamattu. Adapun yang datang ke Mekah membawa hadyu, maka dia harus qiron. Rasulullah SAW setelah umroh selesai memerintahkan para sahabat termasuk putrinya yaitu Fatimah untuk tahallul. Dan Rasulullah SAW bersabda,
seandainya aku tidak membawa hadiu, maka aku juga akan tamattu, akan aku jadikan tamattu, gitu ya. Lalu Ali radhiyallahu anhu berangkatnya tidak bersama dari Yaman. Ketemu di sana, melihat istrinya, yaitu putri Rasulullah SAW. Loh, kok tahallul? Nah itu ya. Nah akhirnya mengatakan diperintah oleh Rasulullah SAW. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Nah seandainya tidak membawa hadiu, maka aku juga akan tahallul. Maksudnya ya tamattu tadi itu setelah umroh. Nah itu. Nah adapun yang membawa hadiu, maka hajinya haji qiran. Nah itu. Yang niat tadi belum. Gimana? Niat kita ya. Oh iya. Jadi apabila masuk bulan yang Sya'ban ke Dzulhijjah itu niatnya berubah menjadi puasa Sya'ban atau tetap yaitu niat Dawud dan Senin Kemis. Apabila termasuk orang yang menjaga puasa, maka niat double. Niat double gitu. Jadi misalnya begini, sudah biasa puasa Senin Kemis, Arafah jatuh hari Senin, maka niat puasa Arafah dan juga niat puasa Senin. Gitu. Nah, yang masuk 9 hari Dzulhijjah mulai tanggal 1. Apabila puasa Senin Kemis itu sudah biasa, terus mau puasa 9 hari penuh, tatkala hari Senin puasa Dzulhijjah sekaligus puasa Senin. Gitu. Jadi itu. Nah, sekarang banyak orang yang puasa Rajab. Tujuannya puasa Rajab bukan Senin Kemis. Gimana? Tidak apa-apa, termasuk keutamaan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Adapun dalilnya adalah Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum yang diperintahkan untuk meningkatkan puasa, untuk meningkatkan ibadah. Jadi ibadah apapun diperintah untuk ditingkatkan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yang 4, dan salah satunya adalah Rajab. Tapi kalau karena kepercayaan tertentu, bukan semata-mata ibadah kepada Allah di bulan yang Allah muliakan, maka itu salah. Jadi satu-satunya niat yang benar adalah ini salah satu bulan 4 yang Allah muliakan, diperintahkan untuk meningkatkan semua ibadah. Nah, ada orang yang meningkatkan ibadahnya itu sedekah, ada orang yang meningkatkan ibadahnya itu baca Quran, ada orang yang meningkatkan ibadahnya itu dengan puasa. Tidak apa-apa. Gitu. Nah, Puasa. Tidak harus puasa. tidak harus puasa. Tidak harus puasa dan tidak boleh berkepercayaan lain. Satu-satunya kepercayaan yang benar adalah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, diperintahkan untuk meningkatkan ibadah. Nah itu. Nah setelah itu diperhatikan ya. Kalau misalnya, saya mau meningkatkan ibadah apa? Terus setelah asar saya sholat ba'diyah karena ini bulan Rajab. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kecuali di Mekah, Mekah itu boleh-boleh saja. Kecuali di Masjidil Haram. Ya, kecuali di Masjidil Haram ya. Jadi enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena sholat setelah asar, kalau enggak ada ketentuan khusus tadi itu ya, itu bukan ibadah, itu larangan. Anda diperintah untuk meningkatkan ibadah, bukan diperintah melakukan larangan. Nah sekarang puasa, bulan Rajab, puasa apa? Nah ya, Senin Kemis. Yang asalnya enggak Senin Kemis, ini bulan Rajab saya puasa Senin Kemis. Gitu. Yang asalnya enggak puasa meskipun 3 hari. Ini bulan Rajab saya puasa 3 hari. Yang biasanya puasa Senin Kemis, ini bulan Rajab saya puasa Daud. Saya tingkatkan ke puasa Daud. Misalnya gitu ya. Nah jadi itu. Nanti setelah itu bulan Sya'ban lagi misalnya, atau bulan yang lain lagi misalnya, terus kendor lagi. Tidak apa-apa karena dia hanya meningkatkan puasa di bulan tadi itu.
Nah itu bukan berarti puasa semaunya. Misalnya begini, ini kan bulan Sya'ban, ini kan bulan Rajab, gitu. Terus ini hari apa? Hari Jumat. Besok saya puasa. Loh kenapa besok kau puasa? Ini kan bulan Rajab, saya puasa. Ahadnya enggak lah, besok aja. Senin enggak, besok aja. Enggak boleh itu. Kenapa? Tidak boleh puasa sunnah hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atau kecuali apabila ada dalil lain yang menunjukkan. Nah jadi itu. Nah jadi intinya bukan mengada-ada tapi meningkatkan ibadah. Ibadah banyak itu harus ditingkatkan tatkala di bulan yang Allah muliakan. Sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu tidak ada, maksudnya bulan Sya'ban itu tidak termasuk Asyhurul Hurum, ya. Nah, apa ada perintah meningkatkan ibadah? Tidak ada dalil perintah meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban kecuali puasa diperintah untuk sebanyak-banyaknya. Meningkatkan ibadahnya secara umum. Nah, untuk di bulan Sya'ban puasa itu ditingkatkan. Nah, kalau bulan Rajab tadi itu nggak harus puasa, baca Quran ditingkatkan, gitu. Sedekah ditingkatkan, salat sunnah lebih ditingkatkan. Kenapa? Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya terjadi begini, puasa itu jatuhnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, sudah mengerjakan Jumat, kemudian Sabtu dan Ahad itu sakit atau musafir gimana, kan tidak boleh harus diikuti sebelum itu gimana, harus memaksakan diri untuk puasa Sabtu gimana? Kalau sakit tidak boleh ibadah itu dengan memaksakan diri. Ya jadi ya, puasa Iyamul Bid mulai hari Jumat atau hari apapun, setelah dapat sehari, yang kedua, yang ketiga sakit, nanti setelah sembuh melanjutkan. Jadi tidak menyalahi kalau seandainya karena terpaksa, kan harusnya diikuti sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Yang Sabtu, Ya, yang Jumat ya. Ya jadi Jumat sebelumnya sesudahnya ya. Nah, tidak apa-apa gitu. Kenapa? Karena ada uzur. Nah, ini Pak. Qobliya subuh diqadha setelah sholat subuh boleh apa enggak? Jawabannya apabila dia orang yang betul-betul menjaga, sudah sekian lama, sudah setahun, 2 tahun, sekian tahun itu tidak pernah luput. Intinya bahwa dia jaga, ya. Dia jaga. Terus karena sesuatu hal tertinggal sehingga belum qobliyah, sudah iqomah. Nah, sudah qobliyah, belum qobliyah sudah iqomah. Akhirnya ikut jamaah subuh. Ya. Nah, dia belum qobliyah. Boleh apa enggak? Qobliyah subuhnya diqadha setelah sholat subuh. Apabila tidak umum, tidak banyak yang melakukan di masjid. Dan kalau melakukan tidak timbul fitnah, maka betul boleh diqadha. Adapun apabila sekarang setelah jamaah subuh terus sholat qobliyah subuhnya diqadha setelah subuh, 3 hari lagi atau 5 hari lagi, gitu lagi, nanti begitu lagi. Kalau gitu enggak boleh ya. Nah jadi gitu. Atau kalau di daerah ini umum. Sekali waktu saya di Kebumen, Jawa Tengah ya, di Kebumen. Nah terus setelah sholat subuh itu banyak yang sholat lagi. Akhirnya saya tanya, loh mereka setelah sholat zikir terus sholat lagi, sholat apa? Oh sholat qobliyah subuh karena tadi ketinggalan. Loh banyak kayak gitu? Iya. Jadi banyak. Masjidnya rame gitu.
Itu sholat setelah salat subuh. Tidak boleh, ba'diyah namanya. Itu. Dan hadis yang ada itu sendiri, sahabat itu mau menghentikan. Tatkala ada yang sholat kayak gitu, mau dihentikan oleh para sahabat, menunjukkan bahwa ini tidak umum. Dan setelah itu tidak ada lagi berita dari sahabat sejak itu sampai Rasulullah meninggal, sahabat tapi tidak ada lagi. Itu hanya pelajaran yang ada itu. Pelajaran karena itu apabila dia termasuk orang yang jaga, ya, termasuk orang yang jaga sholat ini, nah kemudian sekali waktu luput dan tidak umum, jadi tidak biasa dan tidak umum. Tidak biasa itu dia itu nggak sering, tidak umum tidak banyak orang. Nah itu baru nggak apa-apa. Nah. Ustaz, sambil menunggu suruh, Ustaz pernah menerangkan tidak boleh mencela nasab. Itu maksudnya gimana? Saya ingat waktu kajian di Jawa. Mencela nasab nggak boleh, maksudnya bagaimana? Misalnya, oh itu, mohon maaf ya, itu anaknya fulana yang nggak ada suaminya, nggak boleh dicela. Nggak boleh dicela, ya. Itu yang paling gampangannya, yang paling drastis gitu ya. Kalau anaknya orang bobrok aja kan masih lumayan gitu ya. Oh dasar anaknya orang rendahan. Orang rendahan yang beli halal kan bagus, ya. Nah yang paling jelek itu adalah wanita hamil terus tanpa suami, terus akhirnya melahirkan, tidak punya bapak gitu ya. Nah, tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Atau anaknya berandalan, ya. Anaknya perampok, anaknya apa? Anaknya teroris, tidak boleh dicela. Nah. Yang menjaga sholat malam, kemudian digeser ke waktu duha, itu pelajaran barunya duha dulu, kemudian pojok yang lainnya atau seperti apa? Ya, jadi yang biasa menjaga sholat malam dan juga menjaga sholat duha, kalau kodok qiyamul lail itu setelah duha. Kenapa? Karena sholat duha itu pada waktunya dan dia termasuk orang yang jaga. Ya, jadi semua qadha itu setelah syariat yang asas atau yang asli. Karena dia termasuk orang yang menjaga sholat duha, maka lebih penting sholat duhanya dibandingkan dengan qadhanya. Kalau dia termasuk orang yang jaga sholat duha, nah itu. Nah. Jadi duha dulu baru qadha. Duha dulu baru qadha. Bolehkah seseorang itu berpura-pura tidak berpuasa apabila ditanya seseorang ini ada rahasia puasa? Tidak boleh. Jadi pura-pura atau bohong tidak boleh. Bahkan orang itu ketika misalnya begini, disuguhin, oh saya sudah makan, padahal dia itu puasa, sudah makan sahur, sudah makan tadi malam, misalnya gitu ya. Nah itu pura-pura tidak boleh itu. Jadi puasa ya puasa. Oh afan ya saya lagi puasa. Nah mungkin cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.